membentuk sebuah model gitu. HBM dapat menjelaskan perilaku pencegahan serta respons individu terhadap penyakit yang sedang diderita. Persepsi ancaman dan evaluasi perilaku merupakan dua fokus utama dalam teori HBM ya. Jadi persepsi ancaman dan evaluasi perilaku. Persepsi ancaman dapat diuraikan melalui dua keyakinan utama, yaitu ini sudah nomor salah titik ya, bukan susceptibility yang dirasakan kepada suatu masalah kesehatan serta antisipasi komplikasi satu penyakit. Evaluasi perilaku juga dapat diuraikan melalui dua keyakinan persepsi tentang manfaat, yaitu perceived benefit atau kemanjuran dari sebuah perilaku kesehatan yang direkomendasikan dan yang menyangkut biaya atau hambatan untuk memberlakukan perilaku tersebut. Ya, selain itu individu menunjukkan bahwa cues to action dapat memunculkan kebiasaan yang sehat jika memiliki keyakinan kesehatan yang baik ya. Jadi untuk bisa melaksanakan sebuah perilaku sehat itu individu itu sendiri harus punya keyakinan terlebih dahulu akan bahwa perilaku tersebut adalah satu hal yang baik baginya. Ya, cues to actions meliputi banyak rangsangan termasuk persepsi individu yang dihasilkan dari gejala dan tanda penyakit, lalu pengaruh sosial dan sosialisasi promosi kesehatan yang pada akhirnya akan membentuk motivasi sehat milik individu. HBM memiliki 6 komponen yang tidak memiliki aturan yang kaku untuk menghubungkan antara dari benar di tulisannya susceptibility, keparahan atau severity, dan perception atau persepsi ancaman. Demikian pula meskipun perceived benefit berlawanan dengan perceived barrier, tidak ada rumus untuk menciptakan alat ukur untuk mengevaluasi perkembangan kebiasaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu HBM biasanya digunakan untuk meneliti 6 komponen secara terpisah sesuai dengan variabelnya. Ya, hal yang paling menarik dari HBM itu adalah komponen efikasi diri. Ya, efikasi diri ini banyak yang meneliti ini, terutama mahasiswa S2, S3 menjadikan salah satu variabel yang diteliti pada tugas akhirnya, baik tesis atau disertasi. Nah, ini kalau mahasiswa S1 itu juga ada yang pernah meneliti tentang ini, efikasi diri. Melalui komponen ini dapat melihat kepercayaan seorang individu untuk percaya bahwa ia dapat mengubah kondisi kesehatannya. Ya, sekarang kita lihat skema atau program dari HBM. Nah, seperti ini. Mungkin Anda juga sudah pernah mengenal dari dosen lain ya, mungkin ya. Jadi yang paling ini ada 2 kotak ya. Ini panahnya nggak bisa, ternyata panahnya nggak bisa tampil di situ ya. Dan kalau di komputer bisa, panahnya bisa gerak-gerakan loh. Ini ternyata panahnya nggak bisa. Ya, tidak apa, kita lanjutkan aja. Yang paling tinggi tadi ada 2 kotak.
demografi, variabel demografi ya. Ya seperti kelas itu kelas sosial ya, kelas sosial ada status sosial, lalu gender itu ya kelamin, perbedaan kelamin, usia. Kemudian termasuk yang berpengaruh juga adalah karakteristik psikologis ya. Ya, karakteristik psikologis seperti kepribadian, personality, kemudian peer pressure atau tekanan dari kelompok sebaya. Ya. Ini semuanya itu akan berpengaruh di mananya ke susceptibility, kemudian ke di persepsi kerentanan ya, susceptibility kerentanan, kemudian persepsi severity, persepsi keparahan, keparahan suatu penyakit. Dan tadi juga kerentanan tentang satu penyakit. Juga yang otak dua di paling kiri tadi berpengaruh terhadap motivasi untuk sehat, adanya motivasi untuk sehat. Kemudian ke bawah masih ada dua lagi, jadi bisa dianggap sebagai variabel juga, perceived benefits tentang keuntungan dan perceived barriers tentang hambatan. Kemudian panah ke step selanjutnya adalah memunculkan sebuah tindakan ya, action ini kan sudah dapat diamati dari luar kan, berarti ini adalah perilaku ya, action ini dipengaruhi oleh apa dan push to action. Nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Ini tadi yang masih persepsi ini tadi masih belum bisa dilihat dari luar ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini apa sih susceptibility? Ya itu adalah persepsi subjektif individu mengenai risiko terkenanya suatu penyakit ya. Jadi dia itu punya persepsi sendiri. Kira-kira aku mudah terserang penyakit apa tidak dia. Ya, ini individu memiliki perasaan yang beragam mengenai seberapa rentan ia terhadap satu penyakit yang ada. Contohnya yang kemarin penyakit yang sangat berbahaya, benar-benar baru ya, contohnya COVID-19. Ya itu individu ya macam-macam ya persepsinya, ada yang mungkin menganggap karena belum tahu itu kan juga penyakit baru, ada yang apa itu menganggap dia rentan, ada yang menganggap dia kuat ya untuk menghadapi penyakit tersebut ya. Yang menganggap dia rentan tentu saja sangat akan bertindak sangat hati-hati ya, misalnya juga dia memang jarang banget keluar rumah kalau tidak tidak sangat urgent gitu, seperti itu. Terus kemudian selalu menggunakan masker ya, terutama kalau keluar dari rumah. Kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain ya, misalnya seperti itu ya. Itu yang orang yang berpersepsi, mempunyai persepsi bahwa dia rentan. Ya sebaliknya yang dia punya persepsi bahwa dia bisa kuat atau maksudnya jika dia itu bisa kuat menghadapi virus tersebut ya, kadang-kadang perilakunya seperti lalai atau abai dalam menggunakan masker
awal pandemi itu kan, itu saya selalu mengikuti nonton televisi gitu karena juga work from home ya, jadi cukup sering nonton televisi bahwa yang kayak ini artis-artis internasional ya yang terkenal, terus dia mengumumkan bahwa dia terkena ya menderita COVID sehingga supaya orang lain tidak mendekati, maksudnya ya untuk melakukan komunikasi dengan jarak jauh. Ya, sebaliknya ada yang punya persepsi bahwa penyakit ini tidak berbahaya tuh. Ada itu dulu juga muncul di televisi, ada seorang pebasket dari Amerika ya kan. Jadi karena waktu itu memang dengan adanya tiba-tiba pandemi semua kegiatan kan dihentikan ya, termasuk pertunjukan, termasuk pagelaran event-event olahraga juga kayaknya. Dia mungkin maksudnya pebasket ini anyel gitu ya, dia kok gak bisa main gitu, harusnya kan main terus kompetisinya. Apa itu NBA ya itu dia orangnya agak sombong gitu ya, saya juga agak lupa namanya. Saya sombong bahwa nggak apa-apa ini COVID mana nggak ada. Dia cuma pas kayak ada press release ya, konferensi pers ya, terus mana nggak ada COVID. Coba ini saya pegang-pegang, ini kerjanya dipegang-pegang semua, mic-nya dipegang-pegang, dan akhirnya tak berapa lama kemudian dia kena gitu. Dia terinfeksi oleh virus COVID tersebut. Ya, baik, lanjut kita ke severity atau ini. Tadi kerentanan, kalau ini keparahan ya, yang nomor 2 ini persepsi tentang keparahan, perunjukan terhadap pandangan dan perasaan individu terhadap keparahan untuk tertular suatu penyakit, atau bisa juga mengenai perasaan seseorang untuk membiarkan penyakitnya tidak terobati. Dan itu memang pilihan dari masing-masing orang yang maksudnya sakit berobat atau diobati sendiri, berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau diobati sendiri yang dikenal dengan self medication. Kadang-kadang beli sendiri, datang ke toko obat atau ke apotek kan ada perilaku seperti itu ya, masyarakat itu dia tinggal bilang ke ininya deh, petugas yang ada di apotek bahwa saya itu sakit, menderita misalnya panas, terus batuk pilek gitu kan, minta berikan obatnya oleh ini petugas apoteknya. Ya, dan apoteknya juga ini juga meladeni aja ya, itu tanpa resep dokter, karena dia ya paling tidak tahu lah ini obat A gunanya untuk apa, obat B gunanya untuk apa, seperti itu. Ya, itu sebetulnya self medication kurang baik, itu contoh yang kurang baik. Tapi ya terutama pada saat terjadinya COVID ini banyak bertambah jumlah orang yang melakukan self medication, artinya tidak berkonsultasi dulu terhadap dokter yang ada di pelayanan kesehatan. Ya, karena ya kadang-kadang dokternya sendiri juga takut ya mau melayani pasien pada saat itu kan, awal-awal itu kan belum, kira-kira belum tahu lah, mungkin belum fix gitu, masih berubah-ubah protokolnya ya dari WHO maupun dari Kemenkes itu ya. Jadi mau buka praktek menerima pasien kadang takut, mending tutup
tutup gitu daripada ketularan. Ya sebaliknya si pasien sendiri sakit mau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke klinik, ke rumah sakit itu juga takut ketularan karena mungkin di rumah sakit di klinik itu merupakan bisa jadi merupakan sumber infeksi juga ya. Jadi lanjutan pandangan ini juga memiliki macam yang berbeda-beda tergantung konsekuensi medis dan sosial yang keparahannya dapat dievaluasi. Pada aspek konsekuensi medis yang dilihat adalah faktor keparahan berupa kematian atau kecacatan. Jadi kemarin pada pandemi COVID-19 ini banyak sekali korbannya ya yang kena penyakit sampai kategori berat biasanya, terus lanjut menjadi meninggal dunia atau disebut kecelakaan. Sini mungkin ininya ya terutama organ parunya, karena yang utamanya diserahkan memang saluran nafas ya. Jadi kadang-kadang untuk pemulihan ya setelah misalnya sudah dinyatakan negatif itunya PCR-nya ya, itu masih ada kayak gejala-gejala sisa di misalnya untuk nafas agak berat ya, tidak seperti dulu sebelum dia terserang penyakit ya. Ya, sedangkan aspek sosial melihat kehidupan keluarga maupun hubungan sosial ya, nanti dipelajari lebih lanjut di ini kedokteran keluarga atau family medicine ya, untuk yang aspek-aspek kehidupan keluarga. Sekarang kita lanjut ke ya, yang nomor 3 adalah versus benefit ya. Pandangan individu terhadap tindakan untuk mencegah terkena atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kegiatan individu yang dilakukan untuk mencegah terkena penyakit ini bergantung terhadap evaluasi dari susceptibility dan perceived benefit untuk mendapatkan rekomendasi aktivitas sehat yang dinilai bermanfaat. Jadi sebuah perilaku itu dipandang bermanfaat atau tidak bermanfaat ya oleh seorang tadi. Kemudian ada lagi variabel lainnya adalah perasaan seseorang mengenai perceived barriers. Perceived barriers adalah perasaan seseorang mengenai hambatan untuk melakukan kegiatan dalam program kesehatan. Terdapat variasi perasaan orang terhadap hambatan, kesulitan yang biasanya merujuk kepada analisis cost atau kebermanfaatan. Kemudian individu menimbang keefektivitasan tindakan terhadap persepsi, biasanya karena biaya yang mahal, kemudian bahaya efek samping, rasa tidak menyenangkan seperti nyeri ya, waktu pengobatan lama atau tidak nyaman ya. Barrier itu merupakan halangan ya, halangan dalam diri individu itu sendiri untuk melakukan sebuah perilaku ini ya, perilaku atau perilaku sehat atau pelayanan kesehatan. Jadi contohnya mungkin vaksin ya, pemberian vaksin ini COVID-19 itu kan. Di awal-awal itu kan orang nggak begitu saja, ada yang langsung paham ini penyakitnya berbahaya, aku harus melindungi diri dengan ikut
vaksinasi ya. Tapi ada juga yang dia masih menimbang-nimbang gitu ya. Jadi kan itu merupakan satu proses di health beli model. Dia itu percaya apa enggak sih dengan adanya bahwa vaksin dapat melindungi kita dari penyakit ya, ini khususnya yang penyakit COVID-19 itu ya. Ya ini ada pertimbangannya kan antara lain biaya mahal ya. Jadi kalau ini enggak ini kan berarti vaksin COVID-19 berarti, tapi ya mungkin ada bahaya efek samping gitu. Ada bahaya efek samping, rasa tidak menyenangkan ya, nyeri ya. Ini kadang-kadang sampai yang jenis vaksin tertentu Moderna, AstraZeneca itu bikin kita tepan ya kalau habis divaksin kadang badannya sampai bisa panas, terus berasa benar-benar nggak nyaman, nggak enak tuh, yang badan lemas, ada yang pusing. Ini jadi dengan adanya hal tersebut maka individu dia menimbang-nimbang ya apakah dia akan ini melakukan tindakan vaksinasi atau tidak. Sampai saat ini pun bahkan ada yang belum vaksinasi sama sekali ya. Ini padahal kan sudah sampai 3 ya, vaksin 1, 2 terus booster pertama. Kalau yang nakes sudah sampai booster kedua malah ya. Tapi ada juga yang orang itu sama sekali belum melakukan vaksinasi karena takut efek samping. Ada juga yang mempertanyakan kehalalan vaksin ya, seperti itu. Ini baik untuk selanjutnya nanti ada views to action. Jadi adalah views to action itu maksudnya rancangan yang dibutuhkan sebagai pemicu pengambilan keputusan individu untuk proses menerima aktivitas kesehatan yang direkomendasikan. Views to action dapat berasal dari internal individu. Ya, misalnya dia mengalami nyeri dada atau sesak nafas ya, sesak nafas sampai gini itu kan dia kan karena adanya ketidaknyamanan tersebut sehingga dia ini kemudian mengambil tindakan untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Sementara views to action pada sisi eksternal dapat berasal dari saran orang lain tadi ya, misalnya kayak tadi ada di kotak kami tadi kan pressure dari teman supaya atau teman, kemudian juga sisi eksternal misalnya dapat berasal ini adanya penyakit menurun dari keluarga, juga bisa dari informasi ini ya. Ini contohnya artikel majalah ya, karena udah bukunya cukup sebelum ini ya, bukunya ini sebelum COVID ya. Sekarang dengan adanya COVID kan sudah ya, untuk informasi bisa diperoleh dengan mudah, misalnya dari WA group ya, dari TikTok dan sebagainya. Ya, dan itu sayangnya kadang-kadang informasi yang didapatkan dengan mudah ya dari medsos itu, baik dari Instagram mungkin dari Facebook ya, sayangnya itu belum tentu hal yang benar itu ya. Kadang-kadang ada yang hoax ya kan, karena juga ada yang hoax, tapi karena ketidaktahuan individu mungkin ya mohon maaf mungkin
dilakukan. Nah, baik yang sekarang terakhir adalah ini self-efficacy atau kepercayaan diri ya. Ini kadar kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan individu itu sendiri ya untuk melakukan perubahan kebiasaan kesehatan. Ya. Dan yang terakhir dari HBM atau Harvey model ini adalah variable self-efficacy. Ya, ini Anda semua udah semester 7 ya, berarti udah ini ya, udah skripsi, dengan skripsi semuanya. Mungkin juga ada salah satu variabel tadi yang Anda gunakan untuk variabel di dalam skripsi Anda ya. Ya baik, ini sudah selesai untuk yang pindah ke slide yang selanjutnya. Oke baik, mari kita lanjut karena waktunya masih banyak ya. Lebih dari 20 menitan nih. Ya ini saya mendapat tugas untuk memberikan materi tentang evaluasi program kesehatan ya. Evaluasi program kesehatan. Sebetulnya evaluasi itu sendiri merupakan serangkaian ya. Itu termasuk dalam manajemen ya. Manajemen kesehatan itu kan mulanya kan perencanaan dulu ya, perencanaan P1, habis sudah direncanakan, terus diimplementasikan atau dilaksanakan ya, terus berproses, akhirnya itu kita melakukan evaluasi apakah yang misalnya program kesehatan yang sudah dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Apakah sesuai dengan tujuan ya? Jadi tujuan awal membuat program tersebut untuk apa? Evaluasi itu tentunya untuk menilai apakah program tersebut dan bisa mencapai tujuannya. Kemudian juga untuk menilai efektivitas dari program tentu saja. Jadi cuma saya dari yang menyusun blog memang apa itu beri tugas kepada saya ini itu judulnya hanya evaluasi kesehatan, itu evaluasi program kesehatan. Jadi nanti mungkin saya khawatir para mahasiswa ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu kok blogi kok agak ada pertanyaan ini kok tiba-tiba ujuk-ujuk kok evaluasi ini ngopong. Ya itu rangkaiannya sebetulnya di depannya tadi itu ada hal di perencanaan dan implementasi itu tadi. Atau kalau di Departemen Kesehatan Kemenkes itu P1, P2, P3 gitu ya. Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian ya. Baik ya, kita coba ya. Ya ini ada sedikit latar belakang ya kenapa harus melakukan evaluasi ya. Ini sebetulnya ada profesi ya, kita di bidang kesehatan itu kan banyak banget ya profesi, ada dokter, bidan, perawat, ada radiologi, ada fisioterapis, ada occupational therapy, ya kan? Ada sekarang ini kan ahli informasi medik juga ada. Salah satunya yang disebut dengan ini health promotion specialist atau health education specialist ya. Ya, ini kan istilah terbaru. Jadi kalau mungkin dosen lain ada yang memberikan materi tentang promosi kesehatan atau health promotion, itu sejalannya health promotion itu dari ini istilahnya itu dulu edukasi
edukasi kesehatan lalu berubah menjadi penyuluhan kesehatan, ya. Lalu berubah menjadi ini promosi kesehatan, ya. Oke, jadi kalau dulu mungkin di eranya pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan itu kan kok sepertinya hanya menyuluh saja lah, ya. Ini kegiatannya itu memberikan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan, ya, gitu. Tapi dengan setelah diubah dengan menjadi promosi kesehatan itu menjadi lebih luas lagi, ya, kegiatannya, ya kan, cakupan kegiatannya, ya, tidak hanya penyuluhan, tapi juga termasuk pemberdayaan masyarakat dan juga advokasi ke pemegang kebijakan atau pengambil keputusan, ya. Dalam hal ini, ya, para pejabat yang punya wilayah, misalnya seperti bupati, wali kota, yang tinggi lagi gubernur, itu kan kalau eksekutif, ya, bisa eksekutif, termasuk yang legislatif juga DPR, ya, DPR tingkat 1, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, gitu. Ya, sekarang ya, ini si health education spesialis ini salah satu kewajiban mereka adalah melakukan evaluasi program tadi, ya, program kesehatan. Dulu sebelum ini, ya, health promotion spesialis ini belum ada, belum menjadi sebuah profesi, maka yang melakukan upaya misalnya penyuluhan, upaya KIP, komunikasi, informasi, edukasi itu bisa siapa saja, tenaga kesehatan siapa saja, termasuk dokter, perawat, bidan, ya, ahli kesehatan masyarakat atau SKM, ahli gizi dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Ya, tetapi sekarang dari secara internasional maupun di Kementerian sendiri ada khusus profesi itu yang namanya ini health promotion spesialis. Dari dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan sebuah program kesehatan, maka mereka harus melakukan tahap-tahapan tadi, ya, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ya, atau planning, implementation, and evaluation, atau dari Kementerian sendiri dengan istilahnya yaitu perencanaan. P1 perencanaan, lalu P2 penggeraan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian dan penilaian atau wasdalnil, ya. Ya. Ya, ini sekarang tanggung jawab dan kompetensi bagi para health promotion spesialis, ya. Jadi kan tenaga kesehatan harus punya kapasitas, kompetensi tertentu, ya. Yang pertama, si health promotion spesialis ini harus bisa melakukan evaluasi dan riset terkait dengan program health education atau health promotion itu. Yang kedua, mengembangkan evaluasi atau mengembangkan rencana riset juga. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi atau riset. Yang keempat, menerapkan penemuan, ya, bukan penemuan, menerapkan penemuan yang diperoleh dari evaluasi atau riset tadi, melaksanakan evaluasi itu merupakan area mayor bagi health promotion spesialis.
Nah, ini evaluasi merupakan rangkaian dari ini perencanaan, implementasi dan evaluasi. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini tujuan dari evaluasi program. Ya. Secara garis besar itu ada dua. Dari tujuan dari dilakukannya evaluasi program, yang pertama menilai dan meningkatkan kualitas program itu sendiri. Dua, menjelaskan efektivitas program, si programnya ini efektif apa enggak itu. Apakah terlalu nanti kita mau launching sebuah program itu membutuhkan dana atau biaya yang terlalu besar misalnya, tidak rasional misalnya. Nah, ini pentingnya melakukan evaluasi adalah siapa yang mengabaikan evaluasi maka akan kehilangan seluruh bagian dari pendanaan atau funding program itu sendiri ya. Ya, ini kayak ada semacam quotes ya, mungkin ya, quotes dari pakar health promotion ya. Baik, ini kan ada evaluasi program. Jadi yang mau dievaluasi itu adalah apa ya, program ini ya, program kesehatan dalam hal ini ya, program kesehatan. Coba ini saya mau minta tolong dari salah satu atau salah dua mahasiswa yang hadir pagi ini memberikan contoh-contoh apa program kesehatan yang sudah ada di Indonesia, ya kan? Banyak sekali ya program kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh Kemenkes itu ya. Sebentar, saya boleh pinjam anunya nggak? Pinjam ini daftar hadir. Ada cukup banyak ya. Ini belum tanda tangan Mam. Belum. Ya baik. Ini nomor 1 nih, sampai nomor 1 Mas Ahmad dulu yakin coba mana? Oh di situ ya. Ternyata nomor 1 duduknya paling depan ya. Ada perbaikan gizi, percepatan perbaikan gizi, kemudian peningkatan pengendalian penyakit, penguatan kesehatan dan terus juga germas gerakan masyarakat sehat. Ya, tepuk tangan dulu. Tadi udah disebutin banyak ya. Ya, terima kasih Mas Yakin. Yakin Mas. Ya. Jadi Mas Yakin sudah menyebutkan 5 mana tadi ya? Coba tadi ada germas, terus perbaikan gizi, terus cegah penyakit, terus penguatan pengawasan kesehatan dan pengawasan makanan. Oh, POM, pengawasan obat dan makanan ya. Satu lagi. Ada apa lagi? Oh iya. KIA. KIA, program KIA. Germas tadi yang itu akhir-akhir ini termasuk ya kira-kira baru 5 tahun yang lalu Germas ya. Baik, terima kasih Mas Yakin.
Mbak Gloria Putri sama kanan gitu ya. Oh banyak Bu belakang ya. Oke. Bisa lanjutin yang lain Mas. Untuk program lainnya adalah posyandu, ada program vaksinasi juga. Pertama kemarin kan habis terjadi kasus COVID juga untuk mengendalikan kasus COVID di Indonesia. Ini juga ada program imunisasi bagi presiden seperti itu. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Gloria ya, betul semua ya Mas Yakin tadi ya, betul Mbak Gloria ya betul ya. Baik ya, kita ternyata ya si programnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mengenal istilah-istilah dalam evaluasi ya. Definisi evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai atau award dari program promosi kesehatan atau beberapa dari komponen-komponennya. Kriteria yang telah ditentukan sebelumnya atau standar-standar yang dapat diterima dan diidentifikasi oleh pemangku kepentingan atau stakeholders. Ya, stakeholders pemangku kepentingan ya banyak, ada biasanya juga pejabat-pejabat itu stakeholders juga. RSM biasanya juga merupakan stakeholders. Sekarang standards of acceptability adalah tingkat minimum performa, efektivitas atau keuntungan yang dipakai untuk menilai sebuah value atau nilai ya, menilai value itu nilai. Ya, ini secara umum evaluasi ada 3 macam ya. Formatif, evaluasi formatif, evaluasi proses, dan evaluasi sumatif. Ya, tapi ada lagi istilah yang disebut dengan evaluasi outcome dan evaluasi impact. Itu masuk sebetulnya merupakan bagian dari evaluasi sumatif ya. Ya, jadi evaluasi formatif itu dilaksanakan di awal sebuah program ya. Biasanya kita tuh sebetulnya ya, kalau program create program itu biasanya ini program dilakukan termasuk timeline-nya ya, berapa bulan ya, selesai gitu. Nah ini sebetulnya contohnya ini dulu waktu Anda sebelum KKN itu kan untuk ini ya, membuat program KKN mau ngapain gitu, tapi ada KKN semester berapa Mas? Semester 6 ya? Oh ya sudah lewat ya udah apa nanti, tapi yang masih bisa digunakan saat Anda ini melakukan koas kepanitiaan klinik di bagian kami, bagian ilmu kesehatan masyarakat ya. Nanti Anda ditempatkan di puskesmas tertentu ya. Di sana kegiatannya juga belajar tentang manajemen puskesmas dan apa itu termasuk menilai beberapa program yang ada di puskesmas tersebut, termasuk juga pertama-tama tentu saja adalah need assessment ya. Need assessment itu menilai terlebih dahulu, menganalisis kira-kira program mana yang paling diperlukan oleh masyarakat yang ada di wilayah puskesmas tersebut ya. Di situlah merencanakan programnya, lanjut ke 1, lanjut ke 2, lanjut ke 3 ya, seperti itu. Baik. Jadi ini hanya istilah saja ya. Ada formatif, ada evaluasi proses. Selama programnya bergulir gitu ya. Selama program
sudah bergulir ada namanya evaluasi proses. Lalu evaluasi sumatif dilaksanakan di akhir program, ya kan, untuk menilai efektivitas program dan menilai apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau anak sekolah dan mahasiswa itu biasanya dilakukan evaluasi juga ya. Evaluasi termasuk yang sumatif ya, karena dilakukan di akhir. Ya, misalnya ini kan ada ikut blok ujian tiga 2. Nanti kan terakhirnya ujian blok ya, itu evaluasi sumatif masuk seperti itu. Ya, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama nih. Ini evaluasi formatif. Evaluasi ini berhubungan dengan penilaian kualitas dan peningkatan program. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan untuk menjelaskan efektivitas program. Lalu evaluasi formatif itu dimulai ketika program dibentuk dan berkembang. Jadi dilakukan di awal. Ini bahkan di awal pun kita sudah harus melakukan evaluasi. Walaupun evaluasi formatif diteruskan melalui fase implementasi dan biasanya berakhir ketika program telah disimpulkan. Namun evaluasi formatif ini penting dan paling relevan selama di awal-awal tahap pengembangan program dan implementasinya. Nah, tujuannya apa? Untuk dilakukan evaluasi formatif yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan keseluruhan kualitas program atau beberapa komponennya sebelum terlambat. Jadi ya, pada prinsipnya selama program berlangsung baik di awal, tengah dan akhir selalu dilakukan evaluasi. Sekarang evaluasi proses yang berhubungan erat dengan evaluasi formatif adalah evaluasi proses ya, karena dia kan tadi evaluasi di awal lanjut dengan evaluasi proses nyambung ya, yang menilai pelaksanaan proses secara keseluruhan dan lintasan atau track dan mengukur apa yang akan menjadi bagus dan sebaliknya apa kekurangannya serta bagaimana faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program tertentu. Lalu evaluasi proses juga mengukur berapa banyak produk-produk didistribusikan atau berapa banyak pelayanan-pelayanan atau servis yang ditawarkan serta berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam sebuah program tersebut ya. Jadi ini SDM yang ikut serta di dalam program tersebut. Tentu ada organisasinya ya, ada ketuanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Lalu ada divisi-divisi. Pada prakteknya evaluasi formatif dan evaluasi proses sering dipakai secara bergantian dan menjadi hampir sama atau sinonim ya. Jadi evaluasi formatif dan evaluasi proses. Ya, kadang-kadang disamakan nih, tapi sebetulnya berbeda nih ya. Nah, ini contohnya evaluasi formatif mencoba untuk menambah komponen-komponen program sebelum dan selama pelaksanaan sehingga produk-produk dan pelayanan yang bagus ditawarkan kepada populasi prioritas. Walaupun evaluasi formatif dan evaluasi proses keduanya berhubungan dengan pelaksanaan ya. Namun evaluasi formatif fokusnya pada mengembangkan kualitas program dan ini formatif fokus mengembangkan kualitas program dan komponen-komponennya selama dilaksanakan atau diimplementasikan, sedangkan evaluasi proses
derajat yang mana program diimplementasikan dengan sukses. Lalu karena kita ke evaluasi tahap akhir yaitu yang namanya sumatik tadi ya. Tujuan evaluasi sumatik ini untuk menilai efektivitas dari intervensi. Kita melakukan intervensi atau treatment ya terhadap kelompok masyarakat tertentu kan misalnya. Jadi terus dievaluasi ya intervensi yang sudah kita lakukan tadi. Ya ini bisa penilaian itu dilakukan terhadap kesadaran, sikap, pengetahuan, ya, perilaku masyarakat, kemudian lingkungan rumah ya misalnya. Setelah ada intervensi ini gimana rumah jadi lebih bersih atau tidak ya. Dan status kesehatan ya, status kesehatan harusnya dengan adanya intervensi program kesehatan tadi status kesehatan berubah ya untuk meningkat sebagai hasil dari implementasi program tertentu. Evaluasi sumatik membutuhkan pengukuran dan pembentukan atau establishment dari nilai-nilai dasar atau baseline value yang berhubungan erat dengan evaluasi sumatik. Ini ada yang namanya evaluasi impact dan evaluasi outcome. Jika evaluasi sumatik menjadi istilah payung yang lebih umum yang berhubungan dengan efektivitas, kan sumatik itu kan menilai efektivitas program. Maka evaluasi impact itu berfokus pada ini intermediate measure, pengukuran antara ya, pengukuran antara ini seperti adanya perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pengetahuan dan kesadaran. Ya, sedangkan evaluasi outcome cenderung untuk mengukur ini karena ya outcome itu sudah yang paling akhir. Ini derajat yang menjadi titik akhir ya, seperti adanya penyakit atau cedera yang diharapkan terjadi penurunan ya. Jadi misalnya dengan apa tadi Mbak Rulia tadi bilang apa program imunisasi ya. Jadi nanti akhir ini titik akhirnya kan harusnya ini terjadi penurunan prevalensi dari prevalensi dan insidensi dari penyakit yang dicegah dengan imunisasi tersebut ya. Nah, terus pada akhirnya evaluasi impact dan outcome ini secara bersama juga disebut sebagai evaluasi sumatif. Nah, sekarang alasan atau reasoning mengapa harus dilakukan evaluasi suatu program kesehatan. Ya, ini bisa ada tokoh-tokoh apa itu di manajemen kesehatan, Dr. Francisco mengidentifikasi adanya 6 alasan mengapa para stakeholder ini agar sebuah program itu dievaluasi. Ya. Yang pertama, ini untuk menentukan pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Yang kedua, untuk memperbaiki pelaksanaan dari supaya pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, memperbaiki pelaksanaan maupun penerapan atau implementasi program, dan menyediakan akuntabilitas bagi penyandang dana ya, akuntabilitas penyandang dana baik juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Jadi bisa ini melihat secara transparan ya pelaksanaan program, bagaimana dananya untuk digunakan untuk apa saja dengan sehingga tidak ada kecurigaan terhadap si ini pengembang program kesehatan tersebut. Nah, untuk meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mendukung program ya, jadi untuk salah satunya di alasan evaluasi itu untuk meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mendukung program. 5, untuk berkontribusi terhadap dasar ilmiah bagi intervensi kesehatan
melibatkan masyarakat pada khalayak sasaran, dan terakhir untuk menginformasikan sehingga dapat disusun sebuah kebijakan. Sekarang ada yang namanya kerangka kerja atau framework dari evaluasi program. Pada tahun 1999 nih Center for Disease Control Prevention ya CDC mempublikasikan sebuah kerangka evaluasi untuk program-program kesehatan masyarakat. Framework terdiri dari 6 langkah yang harus dipenuhi untuk evaluasi pada semua tipe dan semua setting atau tatanan. Langkah yang awal menyediakan fondasi atau dasar. Jadi ini framework ini step by step ya, 6 langkah tadi ya. Kalau kita itu SGD itu kan 7 jam ya, kalau ini 6 jam. Dan langkah yang awal itu menyediakan fondasi atau dasar bagi langkah berikutnya, dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ya ini, nah langkahnya pertama itu engaging stakeholders, melibatkan para stakeholder atau pemangku kepentingan, jadi orang-orang atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan adanya program tersebut harus kita libatkan. Kemudian describing program, menggambarkan programnya itu mau dilaksanakan seperti apa. Kemudian focusing di evaluation design, berfokus pada desain evaluasi. Nomor 3, gathering credible evidence, mengumpulkan bukti-bukti yang kredibel. Kemudian justifying conclusion, membenarkan konklusi atau kesimpulan. Kemudian terakhir ensuring use and sharing lesson learned, memastikan penggunaan dan penyebarluasan lesson learned. Ya tentu saja itu dari program tersebut kan pasti ada kelebihannya atau ada baiknya dan ada kekurangannya juga pasti ya. Nah itu kan merupakan lesson learned atau pembelajaran supaya nanti kita kedepannya kalau mau bikin program lagi supaya lebih baik ya. Nah sebagai tambahan bagi 6 langkah ini menggunakan 4 standar evaluasi. Ya tadi framework ada 6 langkah, terus kalau standar evaluasi ada 4. Ada ini utility standards, visibility standards, propriety standards, accuracy standards, bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini waktunya ternyata kurang 2 menit ya. Terus masih selanjutnya, nah ini dalam kita melakukan evaluasi itu ternyata masih ada juga namanya halangan atau barriers ya. Ya ini tersebut antara lain halangan tersebut ya. Ini nomor 1 misalnya si perencana itu dapat mengalami kegagalan untuk membangun atau membuat evaluasi dalam proses program planning atau mengerjakan dengan terlambat ya, tidak sesuai dengan timing. Lalu selanjutnya sumber daya yang ada kuat tidak tersedia ya dalam melakukan evaluasi yang benar atau yang sesuai, baik sumber daya manusia maupun uang, dana, waktu kurang mencukupi misalnya. Ya, nomor 3, pembatasan dari organisasi untuk menyewa konsultan dan kontraktor bisa mencegah upaya evaluasi. Lalu efek sering sulit untuk dideteksi karena perubahan yang terjadi kecil, berlangsung lambat atau tidak selesai. Ya, ini utamanya kalau yang saya mengubah perilaku itu kan memang butuh waktu lama ya. Secara teori psikologi perubahan perilaku kira-kira
kira-kira kurang lebih 3 bulan, kurang lebih 3 bulan gitu. Nah, nomor 5, waktu yang diberikan bagi pelaksanaan program dan evaluasi tidak realistis untuk dapat menghasilkan perubahan perilaku atau interval yang perlu untuk dapat mengukur mortalitas atau mortalitas dan kematian dan kesakitan. Ya, ini lalu adanya pembatasan yang membatasi pengumpulan data pada populasi prioritas atau sasaran, sulit dalam membuat hubungan antara kausa dan efek atau penyebab dan akibat, lalu sulit untuk memisahkan efek-efek dari intervensi ganda dalam sebuah program, muncul perbedaan antara standar profesional dan standar praktis. Ya, kadang-kadang alasan dari evaluator untuk menunjukkan keberhasilan atau meningkatkan atau meningkat bias. Ya, persepsi dari stakeholders terhadap nilai atau value dari evaluasi dapat beraneka ragam ya. Banyak perbedaan antara satu lainnya ya. Jadi stakeholders tadi kan macam-macam dari berbagai macam pihak. Kemudian yang terakhir, strategi-strategi intervensi kadang-kadang tidak terlaksana seperti yang dimaksudkan. Oh ya, sudah selesai. Ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah itu. Ya, tadi sebetulnya saya masih ada memberikan itu ya. Yang terakhir tadi enggak ada ya. Ya, sebetulnya ada modul dari KM terkait dengan evaluasi di Puskesmas. Ya, tapi mungkin sebagai sebagai suplemen aja, sebagai suplemen bahan bacaan Anda. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Anda saat masuk koas bagian KM bisa siap. Ya, baik, karena waktu sudah selesai bisa ya. Baik, kita akhiri kuliah saya yang kedua. Ya, saya mohon maaf juga banyak kurang dan salahnya. Ya, terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari para mahasiswa semuanya dalam mengikuti kuliah tentang dengan topik preparasi program kesehatan pada hari ini.